STY tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA banjir tuntutan, efek positif jika timnas Indonesia amankan jasa Miss Hilgers. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak sejarah bersama timnas Indonesia STY tantang Korea Selatan. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang ingin jumpa dengan timnas Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini didapat setelah skuad Garuda menjadi runner-up grup F putaran kedua. Menembus putaran ketiga, timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih berat. Mereka berpotensi bertemu dengan tim-tim elit Asia seperti Korea Selatan, Iran, hingga Jepang. Jika diminta memilih, Sintayong pun mengaku sangat ingin timnas Indonesia bertemu dengan timnas Korea Selatan ketimbang timnas Iran atau timnas Jepang. Sebab ia mengaku sangat paham dengan kekuatan sepak bola Taeguk Warriors. Terlebih Sintayong pernah membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan timnas Korea Selatan U23, yakni di perempat final Piala Asia U23 2024 April silam. Sebenarnya menurutku itu Korea Selatan mudah, karena sayalah yang paling mengenal tim Korea. Semua muridku berada di garda depan, jadi saya sangat mengenal pemain Korea. Ujar Sintayong dikutip dari Wiki3. Menariknya, Sintayong sendiri menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga adalah berkat kerja keras seluruh tim. Efek positif jika timnas Indonesia amankan jasa Miss Hilgers. Pertama, kedalaman skuad bertambah. Memang benar jika sektor bek timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain keturunan, tapi kehadiran Miss Hilgers tetap akan memberikan dampak positif bagi kedalaman skuad Garuda. Dengan kehadiran Miss Hilgers, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad kelas wahid di sektor bek dan membuat Sintayong bebas bereksperimen ataupun melakukan rotasi. Terlebih lagi, Jordi Amat juga semakin menua dan Elkan Bagot juga tengah diasingkan oleh Sintayong. Alhasil Miss Hilgers bisa menjadi opsi menarik untuk menambah kualitas di sektor bek. Kedua, menambah pengalaman di sektor bek. Di usia yang baru 23 tahun, Miss Hilgers sudah punya pengalaman segudang di kompetisi teratas Belanda, yakni bersama klubnya FC Twente. Tercatat ia telah tampil 97 kali bagi FC Twente. Bahkan di musim 2023-2024 lalu, Miss Hilgers berhasil membawa klubnya finish peringkat 3 dan ikut kualifikasi Liga Champions. Dengan pengalamannya itu, Miss Hilgers akan meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Asia. Ketiga, aset jangka panjang. Karena usianya yang masih belia, Miss Hilgers akan menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia bersama bek-bek muda lainnya seperti J.Izes, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Miss Hilgers bisa menjadi penerus Jordi Amat, yang mana telah menyentuh kepala 3 ataupun Sandy Walsh yang akan berusia 30 tahun. Untuk itu, naturalisasi Miss Hilgers akan membuat timnas Indonesia tak akan kehabisan stok bek berkualitas, setidaknya hingga 1 dekade ke depan. Qatar kembali diuntungkan FIFA banjir tuntutan.
Seluruh pecinta si kulit bundar dihebohkan oleh gelombang amarah rakyat yang sedang terjadi di India. Buntut gol hantu timnas Qatar yang menyebabkan tim Asia Selatan itu gagal lolos, yakni ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui sebelum laga terakhir putaran kedua tersebut, timnas India berada di posisi kedua klasemen grup A dengan 5 poin. Jumlah poin itu sama dengan isi pundi Afghanistan, tapi India unggul selisih gol min 3 berbanding min 10. Sementara Qatar sendiri sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Sedangkan Kuwait berada di posisi terakhir atau keempat dengan 4 poin. Oleh karena itulah peluang India menjadi satu-satunya wakil Asia Selatan untuk melanjutkan penampilannya ke putaran ketiga sangatlah besar. Sayangnya, India gagal meraih kemenangan usai gol penyama kedudukan timnas Qatar berbau kontroversial. Sebab bola lebih dulu meninggalkan lapangan sebelum masuk ke gawang India. Sebelum gol tercipta, bola sempat disundul Aiman dan si kulit bulat dapat ditepis kiper India Gurpreet Singh. Kemelut pun terjadi dan kemudian bola meninggalkan lapangan. Namun aksi licik dilakukan oleh bek Qatar Hashimi Al-Hussein yang menarik bola kembali ke lapangan menggunakan kakinya. Tanpa pikir panjang, Aiman yang tak terkawal langsung menendang bola ke gawang kosong untuk membobol gawang India. Parahnya wasit asal Korea Selatan Kim Moon-sung justru mensahkan gol tersebut. Sontak saja Kalyan Chaubey selaku Presiden Federasi Sepak Bola India atau AIFF mendorong FIFA dan ALC, yakni untuk melakukan investigasi atas gol kontroversial yang dibuat Qatar. Ia bahkan meminta kepada FIFA dan ALC untuk memberikan kompensasi olahraga kepada India. Sejauh ini belum dimengerti apa kompensasi olahraga yang dimaksud. Investigasi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sebab Qatar seringkali diuntungkan oleh pengadil lapangan. Seperti 3 kali mendapatkan penalti di final Piala Asia 2023. Bahkan timnas Indonesia U23 sempat dicurangi kala mendapatkan 2 kartu merah di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu.